Pria itu melempar ponselnya. Setelah masuk ke toko game dia membeli semua koin di sini. Kemudian dia menyuruh semua orang untuk bermain. Namun saat ia sedang asyik bermain, tiba-tiba sebuah teks muncul di layar. Anda ingin kembali ke umur berapa? Memikirkan kehidupannya yang sial, dia memutuskan untuk memilih usia 17 tahun. Saat menekan seluruh tombol, toko game tiba-tiba mati listrik. Kemudian pintu besar terbuka. Sekarang dia melihat dirinya saat berusia 17 tahun. Dia buru-buru mengejarnya lalu bergegas memeluk dirinya sendiri. Lu Daitri bingung dan bertanya siapa dia. Aku adalah kamu di masa depan. Kau dapat bertanya kepadaku apa yang ingin kau ketahui. Bisakah aku masuk ke universitas? Bisa. Universitas apa itu? Tan Hoa, apakah aku akan punya mobil? Ya, mobil apa itu? Dengan harga lebih dari 1 juta yuan. Guru penanggung jawab tiba-tiba muncul. Karena Lu Dai bolos sekolah. Jadi dia mengaku bertemu dengan orang yang baik. Apakah Anda tahu siapa dia? Dia adalah wali kelas baruku. Mereka tercengang setelah mendengar itu. Empat mata saling memandang. Setelah kembali ke sekolah, guru penanggung jawab segera menghukumnya dengan teman sekelasnya. Saat itu Qi langsung sadar bahwa dirinya telah kembali ke tahun 1998. Dan juga menjadi wali kelasnya dirinya sendiri. Tetapi hal pertama yang dilakukannya adalah melihat temannya saat berusia 17 tahun. Perwakilan pertama kelas bahasa Inggris Pung Maile. Dia suka menggunakan krayon untuk menggambar di buku. Namun dia tidak mudah untuk mengingat sesuatu. Tidak sebaik Qi, ambil pena dan tanda hitam. Ingat satu, lalu lewati satu baris. Saat kamu mewarnai semuanya menjadi hitam, kamu akan mengingat semuanya, tidak perlu melukis seperti pelangi. Aksi ini membuat seisi kelas tertawa. Selanjutnya dia menghampiri Qi yang selalu serius. 20 tahun dari sekarang kau akan menjadi yang paling tidak pengertian. Berikutnya adalah temannya Fuong Luong. Dia menulis daun di lengannya. Apa artinya? Apakah namamu turun gaji? Selanjutnya dia menghadapi temannya Tran Tiefo. Kamu punya uang tapi tidak punya ilmu. Apa? Saya wali kelas kamu. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Keluar lalu pergi ke kantor untuk menulis tinjauan singkat. Saya bilang pergilah. Apakah kamu mendengarnya? Dingdang, apakah kamu masih tersenyum? Saat ini dia melihat jepitan bunga. Menikah harus menjadi tujuan hidupnya. Oke, meski begitu, maka Anda juga harus memilih yang tepat. Perhatikan pria ini. Hanya dengan melihatnya, saya tahu dia ada masalah. Kamu pilih dia sebagai apa? Apa yang sedang Anda cari? Cepat tulis ulasan tahun ini. Dia merasa sedikit marah lagi setelah kembali ke masa lalu. Apa yang harus kau lakukan? Pada saat itu dia dengan bangga berbicara tentang filosofi hidupnya. Kemudian Lu Dai menentangnya. Dia menertawakan Qi. Dia adalah guru magang kelas komune. Ini membuat Qi sangat marah hingga menggertakkan giginya. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu di loudspeaker tiba-tiba beralih ke tawa cinta pertama. Dia tidak sabar lagi dan berlari menuju ruang radio. Menurut ingatannya, dia masih merindukan gadis itu. Saat hendak mengatakan sesuatu, Lu Daitri tiba-tiba muncul di hadapannya. Satu pemandangan indah dirusak olehnya begitu saja. Lalu Lu Dai langsung memperkenalkannya kepada Vitie. Dia adalah guru baru di kelas kita. Melihat situasinya agak memalukan, Qi segera pamit dan pergi. Setelah keluar dia langsung pergi ke ruang guru. Di sini dia bertemu dengan guru bahasa Inggris sebelumnya. Namun sepertinya dia agak tergila-gila padanya. Di masa SMA, semua orang akan bertemu dengan seorang guru perempuan cantik. Dia mendapat kekaguman dan kecemburuan dari para siswa. Duong langsung memamerkan baju yang baru dibelikan untuknya. Apakah aku terlihat trendy dan menarik? Kemudian dia menarik Qi ke dalam ruang guru. Setelah meremehkan situasi di sini, Duong kembali mengkritik jendela yang kotor. Dan meminta Qi membantunya melepasnya. Namun saat itu muncul seorang guru. Dia guru pencaksilat nasional yang menyukai Duong. Guru itu berusaha membuat Qi agar tidak mengganggu. Oh, saya mengambilnya sedikit lebih jauh. Maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Nanti dia menjadi istrimu. Qi, kau benar-benar tidak menganggapku. Kau yang tidak menganggap serius orang hari ini. Setelah Qi bangun dia menemukan dirinya di asrama guru. Melihat semua keanehan sekitar, dia langsung tahu ini bukan hujan. Pria ini bangun dan mendapati dirinya telah kembali ke 20 tahun lalu. Dia pergi ke toko game kemarin. Tetapi pilihan waktu lainnya telah hilang. Dihadapkan dengan tampang konyol, bos sebelah sudah habis kesabarannya. Dia mengatakan Qi mengganggu bisnisnya. Qi langsung membantah, kemarin aku juga masuk ke toko game ini.
Anda telah bermimpi bukan? Lihat apakah ada yang berani pergi. Sekejap mata dia pergi ke sekolah. Lu Dai bolos dari sekolah hari ini. Jadi dia mengundang orang tuanya ke sekolah hari ini. Tetapi dia akan bertemu ibunya. Qi sangat khawatir. Ketika bertemu ibunya, haruskah dia memanggil ibu atau bibi? Tapi saat menoleh, wanita yang berpenampilan gemuk nampak. Ini bukan ibunya, melainkan Bu Truong yang menjual daging babi di pasar. Lu Dai berani menggaji seorang ibu untuk bertemu dirinya dari masa depan. Halo guru, maaf sudah merepotkanmu. Oh tidak, maksudku Lu Dai Tri telah mengganggumu. Awalnya dia berpikir bahwa ini akan menjadi kritik serius. Namun Qi malah memuji Lu Dai Tri. Dia selalu menjadi juara kelas. Lu Dai Tri terlalu banyak menerawang. Jika dia tahu akan seperti ini, dia akan membawa ibunya ke sini. Dia berpikir bahwa kali ini telah melewati gurunya. Qi mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah mereka pada malam hari. Mendengar hal itu Lu Dai Tri langsung panik. Dia pergi mencari sahabatnya untuk meminta bantuan. Viti ini langsung menasehatinya. Jika Anda berbohong pertama kali, maka pasti berbohong untuk kedua kalinya. Setelah pulang sekolah mereka pergi ke rumah Bu Truong untuk melatihnya. Dan mengubah rumahnya menjadi rumah Lu Dai Tri. Lu Dai Tri pura-pura sakit perut untuk memperpanjang waktu. Namun Qi langsung mengenali trik ini. Mengapa kamu tidak menurunkan celanamu? Melihat rahasianya terbongkar, Lu Dai perlahan bangkit dan pergi. Saat melewati toko CD, Lu Dai berbohong ingin membeli CD dan menyuruh Qi berdiri di sini. Tapi dia masuk ke dalam dan mengingatkan pemilik toko. Kamu pasti pergi ke kota untuk mencari pacar. Jika tidak kembali ke kampung halamanmu, kamu tidak akan bisa kembali. Setelah keluar dari toko CD, Liu Dai menyeretnya ke toko tahu busuk. Qi tidak menduga bahwa dalam hidup ini, dia masih bisa makan tahu busuk yang dibuat oleh dirinya sendiri. Sebagai seorang anak dia tidak mampu membelinya. Sehingga dia hanya bisa membeli setengah kotak. Pedagang yang baik memotong tahu kecil-kecil. Lalu menggunakan bumbu untuk membuat sekotak penuh. Ada orang lain yang mengira dia punya cukup uang untuk membeli satu kotak utuh. Jangan salahkan dia. Aku tidak mengkritiknya. Aku makan dengan hidangan ini dan tumbuh dewasa. Oh seperti itu. Baguslah. Dan Ibu Truong sekarang cemas menunggu Qi untuk berkunjung ke rumahnya. Setelah ketukan di pintu, orang yang masuk hanya Lu Dai Tri. Ternyata mereka memergoki Paman Fuong yang sedang mabuk. Dan Paman Fuong adalah ayah Vitie. Qi memutuskan untuk membawanya pulang. Dan memberitahu Lu Dai Tri bahwa hari ini dia tidak akan ke rumahnya. Namun di hari berikutnya dia akan datang. Tidak peduli berapa banyak Lu Dai Tri memohon. Mobil itu melaju pergi. Kenapa kamu tidak datang ke rumahku? Mendengar laporan Lu Dai Tri, mereka langsung memutuskan untuk pulang. Namun dalam perjalanan pulang Lu Dai Tri bersiap melakukan aksi telan kepalan tangan untuk Vitie. Sekelompok remaja mengendarai sepeda motor langsung mengepung mereka. Pemimpin geng maju dan berkata, biarkan aku mengantarmu pulang. Saat hendak menolak, Lu Dai Tri langsung maju dan mengatakan, apa yang akan kamu lakukan? Bos kita serius. Jangan sampai tidak tahu hal seperti itu. Kamu adalah orang lemah, tetapi ingin bertindak seperti pahlawan untuk menyelamatkan wanita. Lu Dai Tri mendorong Luman lalu menyuruh Vitie untuk tetap di belakangnya. Luman ingin berbicara dengannya. Namun Lu Dai Tri memukulnya. Melihat bosnya dibuli, bawahannya bergegas muncul. Luman langsung membawa helm dan bergegas untuk membalas dendam pada Lu Dai Tri. Di saat genting Vitie muncul. Dia hanya menggunakan beberapa gerakan, dan mampu menjatuhkan mereka semua ke tanah. Akhirnya Vitie langsung memukul wajah sang pemimpin meski ditahan. Aku tahu kau di sini bukan untuk berkelahi. Pergilah. Setelah mendengar berita itu Qi bergegas lari ke rumah sakit. Saat melihat mumi di sebelah Vitie dia ketakutan setengah mati. Kenapa dia dipukul seperti ini? Dia awalnya ingin membantu Lu Dai Tri yang hendak pergi. Namun dihentikan oleh Tie Vi. Ia mengatakan Lu Dai Tri mengobati lukanya. Dan Lu Dai Tri berpura-pura kesakitan dan mengeluh. Sakit banget, kok terluka begini? Lu Dai Tri mengaku bahwa ia melihat bahwa Tie Vi diganggu. Karena nekat menyelamatkannya, akhirnya dia terluka. Tapi bagaimana Qi tidak tahu bahwa dia berbohong? Vitie awalnya direkrut tim taekwondo. Pada dasarnya tidak perlu dilindungi. Apakah kau dipukuli dan dilukai oleh guru Fuong Soai? Kenapa guru tahu? Bagaimana mungkin saya tidak tahu pekerjaan saya? Sampai saat ini Lu Dai Tri belum pulang. Ibunya bergegas masuk dan terus memarahi anaknya. Dan semua ini diretas pada hari itu. Dia selalu mengeluh bahwa ibunya terlihat sangat muda ketika dia masih kecil. Menghadapi pertanyaan ibunya, Qi mengaku bahwa dia adalah wali kelas Lu Dai Tri.
Kemudian mereka berbicara bersama di luar kamar rumah sakit. Karena sebelumnya Lu Daitri menyewa seorang ibu untuk datang menemuinya. Dia khawatir semuanya akan terungkap. Ia menemukan cara agar mereka tidak punya waktu untuk berbicara. Dia langsung meminta Qi mengantarnya ke toilet. Di toilet Qi ingin memberinya kesempatan untuk mengubah kepercayaan dirinya. Namun yang mengejutkan, Lu Daitri mengatakan alasannya. Ayahku sudah menikah lagi. Ibu pagi ini adalah ibu kandungku. Dan wanita ini adalah ibu tiriku. Tolong jangan katakan apapun padanya. Jika tidak Anda tidak akan melihat matahari lagi. Sebelum berangkat Ibu Lu Daitri mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu mengundang Qi untuk makan di rumahnya jika ada waktu. Bagaimana jika besok? Bagus. Ini membuat Lu Daitri sangat sedih. Setelah kembali keluarganya langsung membuka lemari obat di rumahnya. Agar Qi tidak datang ke rumahnya. Ia memutuskan untuk menjatuhkan ramuan padanya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.